Tadi malam kita melihat bagaimana debat untuk para calon gubernur, terutamanya di Jakarta ya. Eh, tapi sebenarnya pernah kepikir nggak bahwa debat seperti itu juga sebenarnya sering terjadi di rumah tangga kita sendiri. Bedanya kalau di rumah ya nggak ada podiumnya, nggak ada moderator, dan nggak ada yang dipertaruhkan. Terkecuali adalah ya keharmonisan rumah tangga. Ya, di episode ini saya akan cerita bagaimana pengalaman pribadi dengan adanya perdebatan atau argumentasi di rumah tangga. Ini bisa mengajarkan ke diri saya untuk bisa lebih bijak dan mencari solusi. Bukan hanya untuk menang saja ya, sekedar menang aja. Oke, kita mulai ya, kita bahas. Oke, kita akan lihat catatan sebentar. Oke, ya. Topik ini tuh kepikiran untuk saya bahas setelah melihat debat pamungkas atau terakhir di debat pilkada daerah Jakarta ya. Di situ kan kita bisa lihat bagaimana tiap kandidat itu mencoba memaparkan pendapat dan coba untuk defend dengan pendapatnya. Melihat itu tuh saya jadi kepikiran dan keinget dengan pengalaman hidup sendiri terkait bagaimana berargumentasi, berdiskusi, dan bertukar pendapat, baik itu dengan rekan kerja, teman, dan terutama di sini saya ingin membahas dengan pasangan hidup, dalam hal ini dengan istri. Bahwa ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita dapat dari adanya perbedaan ini, dimana pertama ya, perbedaan pendapat itu pasti akan ada. Dulu saya itu menyikapi perbedaan pendapat terutama dengan istri ya, itu tujuannya dari diri saya sendiri adalah bagaimana saya itu harus menang dalam suatu perbedaan pendapat. Apapun itu saya ingin saya yang benar, saya yang menang, yang lainnya salah. Itu perspektif atau cara pandang saya sewaktu dulu. Nah, sekarang bagi saya perbedaan pendapat itu ya itu sebenarnya pertama itu tidak apa-apa, perbedaan pendapat, dan yang paling penting adalah dengan ada perbedaan pendapat kita berusaha untuk mendapatkan kesepakatan terbaik yang bisa didapat secara bersama, yang tentunya dengan prinsip bahwa pengambilan kesepakatan ini ya harus seadil mungkin, bahwa memang tidak semua itu bisa kita buat sependapat ya, antara satu individu dengan individu yang lainnya. Jikapun kita sudah mencoba untuk berdiskusi, tapi hasilnya tetap ada perbedaan pendapat, ya tidak apa-apa. Yang penting kita tidak boleh memaksakan kehendak diri kita sendiri. Karena pada akhirnya itu yang ingin dicapai setiap individu itu adalah bagaimana kita bisa hidup secara rukun dan bahagia. Dan ini tentu akan sangat penting lagi ketika kita hidup sudah berumah tangga sendiri. Hidup merasa rukun dan bahagia itu adalah tujuan finalnya ya. Kalau misalkan kita memiliki pasangan tujuannya bukan itu, ya saya nggak ngerti deh ngapain juga cari pasangan kalau kayak begitu. Nah, pesan utamanya adalah perbedaan pendapat ini ya seharusnya tidak dilihat sebagai suatu ajang untuk menang atau kalah, tetapi gunakan sebagai kesempatan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama yang bisa diraih secara adil demi menciptakan kehidupan yang rukun dan bahagia. Jika kesepakatan tidak bisa tercapai, ya maka yang paling penting itu adalah bisa saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak. Saya juga akan coba berikan contoh dari pengalaman ya. Ini pengalaman yang cukup baru yang saya bisa pikirkan untuk saya bisa kasihkan contoh nih. Ada perbedaan pendapat antara istri saya dengan saya tentunya terkait dengan cara mendidik anak gitu ya. Nah, ini perbedaan pandangan dalam menyikapi suatu masalah serta
cara menyikapi permasalahan tersebut. Jadi ada suatu permasalahan dengan entah ini namanya permasalahan atau bukan ya. Intinya adalah bagaimana kita mau memberikan pendidikan kepada anak, bagaimana kita mendidik anak. Jadi ada suatu persoalan yang dihadapi oleh anak, dan saya dan istri sepakat bahwa kita harus membicarakan hal ini dengan si anak. Jadi anak ini posisinya sedang tidak di rumah, tidak bersama dengan kita, masih bermain lah dengan teman-temannya, dan ini sudah malam. Kemudian ketika anak sudah mau pulang, dia mau pulang ke rumah temannya karena dia ada di pusat perbelanjaan, terus pulang ke rumah temannya. Nah terus saya mau jemput anak saya. Nah kemudian waktu di rumah saya dan istri itu berdiskusi, sebaiknya permasalahan ini dengan anak itu kita bicarakan malam ini juga. Sedangkan kalau dari sisi saya beranggapan bahwa tidak malam ini karena ya ini sudah malam, dan saya merasa bahwa ketika saya mau berdiskusi dengan anak itu akan lebih efektif keesokan harinya, momennya akan lebih tepat, sehingga pesan yang mau saya sampaikan ke anak juga harapannya itu akan lebih tepat dan mengena kepada anak. Namun di sisi saya kan tetap bersikukuh bahwa tetap dilakukan di malam ini dengan alasannya tersendiri. Nah sewaktu saya menjemput anak di rumah temannya, ya itu pun saya berdiskusi lah dengan diri sendiri gitu ya. Akhirnya pun saya sepakati bahwa oke, kita laksanakan berdiskusi dengan anak itu malam itu juga. Tapi jalan tengah yang saya coba ambil adalah ya istri saya yang memulai pembicaraan atau diskusi dengan anak, karena istri saya yang bersikukuh untuk tetap melakukan diskusi dengan anak di malam hari. Di malam hari artinya di saat itu juga, maka ya sudah, silakan istri saya memulai duluan. Setelah istri saya memulai, barulah saya mencoba memberikan argumentasi saya, pandangan saya terhadap si anak. Oke, sebenarnya ini adalah jalan tengah yang saya coba ambil ya untuk ya berkolaborasi antara saya dengan istri untuk memberikan asuhan pendidikan kepada anak. Kalau saya ambil sikap saya, pemikiran saya waktu saya dulu, itu saya bisa jadi ya, kalau saya hanya menuruti ego saya nih, saya tentu akan tetap membela enggak malam ini, besok aja. Itu hanya demi menuruti ego saya akan coba membela pendapat pribadi saya. Kalau saya bersikap seperti itu, sudah pastilah akan terjadi konflik antara saya dengan istri saya gitu jadinya ya. Nah, dengan ada konflik seperti itu ya tentu akan membuat suasana di rumah itu menjadi tidak nyaman bagi semua pihak. Saya tidak nyaman, istri tidak nyaman, dampaknya juga ke anak juga pasti akan tidak nyaman juga. Ini ya akhirnya ujung-ujungnya ya hidup kita menjadi nggak nyaman, ya kita nggak bahagia, tujuan kita berumah tangga ya nggak tercapai juga gitu ya. Nah jadi dengan saya coba mengalahkan ego saya coba mengambil sisi positif dari apa yang diinginkan oleh istri, dan saya coba gabungkan dengan pendapat saya coba cari jalan tengah supaya semua pihak ini dapat berkolaborasi atau merasa bahwa semua keinginan semua pihak itu dapat diwujudkan atau difasilitasi. Tapi pada kenyataan memang gak semuanya selalu bisa seperti ini. Ada kalanya perbedaan itu masih tetap ada. Tapi yang terpenting adalah kita coba melihat sisi pandang dari orang lain, lihat apa yang mau disampaikan sebenarnya, kalau perlu diklarifikasi ulang, dan lihat apakah ada manfaat yang bisa mendukung tujuan yang ingin dicapai secara bersama. Ya pada dasarnya adalah ego kita itu jangan dimenangkan, ego kita harus ditundukkan,
jangan mengikuti ego. Lihat sisi baik dari setiap pendapat dari orang lain dan gunakan itu justru untuk meningkatkan tujuan kita. Justru dengan pandangan orang lain, cara kita yang awalnya misalkan kita punya cara pandang sesuatu. Kalau kita berikan angka misalkan itu nilainya 70 deh. Tapi dengan cara pandang orang lain, kita lihat itu sebagai masukan, maka justru cara kita meningkat nilainya. Tidak lagi 70, tapi bisa jadi 90 atau menjadi 100 gitu. Ya tujuannya adalah jangan menuruti ego. Kita lihat pendapat orang lain, kita coba ambil apa yang bagus guna meningkatkan cara pandang diri kita sendiri. Karena tujuannya adalah terutama dalam hal berumah tangga ya, itu ya mengalahkan ego demi hidup yang nyaman, rukun dan bahagia. Ya, saya rasa itulah yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di episode berikutnya.